Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wahdah, wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dah. Amma ba'd. Yang saya hormati penasihat PCM Kalitidu, Ketua PCM Kalitidu dan seluruh jajarannya, Bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian, segenap warga Muhammadiyah PCM Kalitidu yang dimuliakan Allah. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita masih diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk tetap istiqomah dalam upaya kita mentradisikan kajian ketarjian di lingkungan warga Muhammadiyah. Salawat dan salam semoga senantiasa terlimpahkan kepada Nabiullah Muhammad SAW, keluarganya, sahabatnya, dan seluruh orang yang mengikuti sunnahnya sampai hari kiamat. Tapi saderengipun kula supe nek kita tasik teng bulan apa? Syawal. Oleh sebab niku kula matur taqabbalallahu minna wa minkum. Taqabbal ya karim. Mugi-mugi sedaya ibadah siam sing sampun kita lampahi 1 bulan penuh diterima oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi amalan makbulan, dan juga kita diberikan usia yang panjang, semoga bisa menjumpai Ramadan tahun depan 1447 Hijriah. Bapak dan Ibu sekalian yang dimuliakan Allah, insyaallah dalam kajian tarjih kita pada malam hari ini kita akan mengangkat topik yang berkaitan dengan putusan dan fatwa tarjih seputar Syawalan atau yang berkaitan dengan bulan apa? Syawal. Jadi kalau kita lihat di dalam HPT, di HPT jilid 3 nanti ada pembahasan shaumu tatawwu, puasa sunnah. Di antaranya bicara tentang puasa yang dilakukan di bulan apa? Syawal. Kemudian di fatwa yang ada dalam TJA, tanya jawab agama, itu ada beberapa permasalahan yang berkaitan dengan puasa Syawal. Misalnya ibu-ibu yang punya hutang puasa gitu, di bulan Syawal ngodoi puasanya, tapi niatnya kodok plus Syawalan, itu boleh atau enggak itu? Itu tambah Senin Kemis tambah Ayyamul Bid itu, wah niatnya double itu. Itu bagaimana? Itu ada pembahasannya di TJA, jawab apa? Agama. Terus juga berkaitan dengan riyo kupat, meskipun sudah lewat ya. Jenengan mengenani kupatan apa mboten? Tapi sing jelas mangan kupat nggih. Nek mboten yo. Nah, niku termasuk hari raya bagian dari agama atau sekedar apa? Tradisi. Bapak dan Ibu sekalian yang dimuliakan Allah, kita coba lihat dulu dalam HPT jilid 3. HPT jilid 3 yang sampulnya tebal, yang bukunya tebal itu. Sampulnya warnanya apa Pak Bu? Biru ya. Nek jenengan pun gadah ya berarti tahu sampulnya warnanya apa? Biru. Soalnya belum ada cetakan yang lain kecuali covernya atau sampulnya warnanya apa? Biru. Tapi kalau HPT lama atau HPT jilid 1 itu covernya sampulnya warna-warni itu. Ada yang hijau, ada yang merah, ada yang apa itu? Terus pokoknya apa? Ada beberapa warna gitu. Tapi kalau HPT jilid 3 sampai sekarang yang terbit itu ya warnanya apa? Biru. Di sana ada Munas. Munas itu musyawarah nasional tarjih ke-26 di Padang. Padang itu mana Pak Bu?
Saya mudah menghafalkan Padang karena Padang dulu waktu kuliah itu masakan favorit Pak tuh. Kalau cari makan ya di warung apa? Padang. Padang itu Sumatera Barat. Di sana ada putusan yang berkaitan dengan shaumu tatawwu. Puasa apa? Tatawwu. Istilah yang digunakan itu tatawwu. Karena istilah ini disebutkan di dalam hadis Nabi yang bicara tentang 5 kewajiban yang menjadi arkanul Islam itu. Bicara tentang sholat, zakat, puasa dan haji. Hadis A'rabi, hadis orang Arab Badui yang datang dan sowan kepada Nabi. Bertanya, ya Rasulullah, madza faradallahu alayya minas sholawat? Ya Rasulullah, apa yang difardukan kepadaku daripada sholat? Nabi menjawab, khamsu sholawatin fil yaum wa laylah. 5 sholat sehari semalam. Ya Rasulullah, hal aliyya ghairuha? Ya Rasulullah, apakah ada yang lain? Rasulullah menjawab, la, enggak ada. Illa an tatawwa'a, kecuali engkau mau melakukan sholat tatawwu. Sholat apa? Tatawwu. Berarti sholat yang tidak wajib, tetapi sholat yang di luar apa? Yang wajib itu. Ini konteksnya sholat. Tapi hadis itu juga ada redaksi yang menjelaskan orang Arab Badui itu datang kepada Nabi bertanya tentang puasa. Ya Rasulullah, madza faradallahu alayya minas siyam atau minas shaum? Ya Rasulullah, apa yang difardukan kepadaku daripada puasa? Nabi menjawab, shaumu Ramadan atau siyamu Ramadan. Puasa apa? Ramadan. Hal alayya ghairuhu? Ya Rasulullah, apakah ada yang lain? Rasulullah menjawab, la, tidak ada. Illa an tatawwa'a, kecuali kalau engkau mau melakukan puasa apa? Tatawwu. Sehingga istilah yang digunakan oleh HPT Jilid 3 ketika menyebut puasa sunnah itu dinamakan puasa apa? Tatawwu. Berarti istilahnya tidak hanya sunnah saja. Kalau sunnah kan kita sudah paham. Sunnah dalam fikih itu apa Pak Bu? Salah satu dari hukum taklifi yang jumlahnya 5. Di tengah-tengah itu mubah. Ke kanan bisa wajib, bisa sunnah. Ke kiri bisa makruh, bisa haram. Berarti kalau sunnah dalam istilah fikih itu ma yuthabu fa'iluhu wala yu'aqabu tarikuhu. Sesuatu yang pelakunya itu dapat pahala, kalau meninggalkan tidak apa? Berdosa. Itu sunnah dalam istilah fikih. Tapi kalau sunnah dalam istilah usul fikih itu sumber kedua setelah Al-Quran, atau sumber ajaran agama yang kedua setelah apa? Al-Quran. Ada Al-Quran, ada Sunnah. Sehingga kita posisikan, kita bicara dalam konteks apa? Kalau dalam konteks hukum fikih berarti sunnah itu lawannya apa Pak? Lawannya apa Bu sunnah? Kok lawannya? Temennya wajib. Ini lawannya, berarti sunnah itu lawannya makro. Kalau wajib lawannya haram. Itu ya. Oke. Bisa juga sesuatu yang sunnah itu disebut nafilah atau shaumun nafli. Sebagaimana ayat yang kita itu sering dengar itu tentang sholat apa? Tahajud. Wa minal laili fatahajjat bihi nafilatal lak. Sehingga sesuatu yang sunnah itu bisa disebut nafilah atau an-nafal. Shaumun nafli berarti puasa yang tidak apa? Tidak wajib. Bisa juga disebut mustahab. Bisa juga disebut mandhub dan seterusnya ya, memiliki beberapa apa? Istilah. Sebenarnya maknanya sama, hanya istilahnya yang berbeda. Tapi HPT kita menggunakan shaumu tatawwu. Puasa apa? Puasa sunnah disebut shaumu apa? Tatawwu. Bapak dan Ibu sekalian dimuliakan Allah. Puasa tatawwu itu jumlahnya cukup banyak itu.
ada yang sifatnya tahunan, ada yang sifatnya bulanan, ada sifatnya apa? Mingguan, ada yang sifatnya apa? Harian. Yang misalnya yang tahunan, itu yang jenengan ketahui ya Bapak tuh. Arafah itu. Dalam satu tahun sekali, yaitu tanggal berapa? 9 Dzulhijjah. Terus yang lainnya apa Pak Bu? Asyura tanggal 10 Muharram. Tasu'a tanggal 9 Muharram. Terus apa lagi? Nah ini Sittatu ayamin min Syawal, 6 hari daripada bulan Syawal. Itu sifatnya sanawiyan, yaitu tahunan. Ada yang sifatnya bulanan. Ayamul bid, yaitu tanggal 13, 14, 15. Ada yang sifatnya mingguan. Apa itu? Senin Kemis. Ada yang sifatnya harian. Daud, yaitu antasuma yauman wa tuftira yauman. Engkau puasa sehari puasa, sehari apa? Berbuka itu. Ya, itu macam-macam puasa apa? Sunnah. Tapi yang kita bahas itu puasa yang sifatnya tahunan, yang jumlahnya lumayan banyak Pak. Yaitu Syawal. Jumlahnya berapa? 6 hari. Kalau kita perhatikan puasa Syawal itu jumlah harinya cukup lama itu. Kenapa itu ya? 6 hari. 6 hari cukup lama atau enggak? Iya, Arafah hanya tanggal 9 Dzulhijjah. Asyura Tasu'a berarti hanya 2. Senin Kemis 2. Tapi ketika kita bicara puasa Syawal itu 6 hari. Kenapa kok 6 hari kira-kira? Karena puasa Syawal itu dilakukan setelah apa? Ramadan. Ya kita sudah terbiasa dilatih puasa 1 bulan apa? Penuh di bulan apa? Ramadan. Bisa 29, bisa 30. Sehingga kalau setelah Ramadan kita Syawalan, itu kira-kira kaget atau enggak itu? 6 hari itu. Enggak kaget karena sudah terbiasa di bulan apa? Ramadan. Bapak dan Ibu sekalian dimuliakan Allah. Terus ketika kita bicara tentang puasa Syawal, itu hikmahnya apa? Ada sebuah kitab. Kitab ini ditulis oleh Al-Habib Abdullah Ibn Alwi Al-Haddad. Ini Hadramaut. Tapi kitabnya enggak begitu populer di kalangan Muhammadiyah. Ada kitab namanya An-Nasaih Ad-Diniyah. Nasihat-nasihat apa? Agama. Di pesantren tradisional itu pasti dikenal, Pak. Kitab namanya apa? An-Nasaih Ad-Diniyah. Nasihat-nasihat agama yang ditulis oleh Al-Habib Abdullah bin Ali Al-Haddad. Punya rotib namanya Rotibul Haddad itu. Tapi yang saya ambil ini sisi yang tidak bertentangan dengan paham kita, Pak. Paham agama kita, Pak. Jangan disalahpahami ya. Tapi kadang-kadang kita juga penting untuk apa? Mencari sesuatu yang mungkin ada kesamaan dengan tetangga kita. Di dalam kitab An-Nasaih Ad-Diniyah itu dijelaskan hikmah dari puasa Syawal. Yang pertama itu taudhi'an li Ramadan, sebagai bentuk perpisahan daripada bulan Ramadan. Jadi kalau kita melakukan puasa Syawal, perpisahannya itu sebagai bentuk perpisahan kita meninggalkan bulan apa? Ramadan. Kalau bulan Ramadan itu ibadah yang paling afdal, yang paling mulia yaitu puasa. Bulan Syawal sebagai bulan yang jatuh setelah Ramadan, maka kita tetap melakukan ibadah yang paling mulia yaitu apa? Puasa Syawal. Itu yang pertama. Yang kedua, di kitab An-Nasaih Ad-Diniyah dikatakan fungsi puasa Syawal itu jabron lil khalal, menutupi kekurangan-kekurangan kita ketika kita melakukan apa? Puasa Ramadan. Bapak dan Ibu sekalian, siapa di antara jenengan sing wani ngaku, Pak?
nek puasane berkualitas 100% kemarin. Ada itu enggak? Saya melakukan puasa Ramadan berkualitas 100%. Ada yang berani mengatakan semacam itu? Enggak ada. Kalau kita puasa secara fisik gitu, menahan dua nafsu ya, nafsu syahwatul batin, nafsu apa? Perut, enggak makan, enggak minum. Kemudian menahan syahwatul farji, syahwat seksual, tidak menggauli suami istri, tidak melakukan hubungan suami istri. Semua di antara kita sudah melakukan, ya atau enggak? Kalau enggak ya berarti puasanya batal, wajib apa? Wajib qadha. Oh, inti puasa kan itu toh. Tapi apakah puasa hanya menahan dua nafsu itu? Tidak. Yang paling penting adalah shaumul jawari. Kita mempuasakan semua anggota badan kita. Dari anggota badan kita, kira-kira masih melakukan maksiat atau enggak, Pak Bu? Ketika bulan Ramadan. Masih atau enggak? Masih. Yang paling susah untuk dihindari apa, Pak Bu? Hah? Rasan-rasan ngaku dhewe jenengan. Rasan-rasan itu semua kita tahu itu jelek. Tapi enggak bisa apa? Dihindari. Pokoknya nak ketemu tonggo, ketemu konco, kalau ada dua orang ketemu, pasti ada orang ketiga yang dijadikan apa Pak? Topik pembicaraan itu. Itu sesuatu yang jelek tapi susah untuk kita apa? Hindari. Meskipun di bulan apa? Puasa, masih susah. Sehingga puasa Syawal itu bisa jabrun lil khalal, yaitu menutupi apa? Kekurangan-kekurangan ketika kita melakukan puasa apa? Ramadan. Ada beberapa ibadah yang bisa menyempurnakan ibadah puasa kita. Termasuk zakatul fitri. Termasuk apa? Zakatul fitri. Jenengan nyebutnya zakatul fitri atau zakatul fitrah, Pak Bu? Zakatul fitri atau zakatul fitrah? Nek wong Jawa fitrah ya Pak, fitrah. Kalau bahasa hadis itu zakatul fitri Pak. Tapi sama ahli fikih, terutama dalam mazhab Syafi'i, disebut zakatul fitrah. Sehingga kita menyebutnya fitrah. Tapi sebenarnya kalau Rasulullah nyebut itu zakatul fitri. Kayak Idul Fitri atau Idul Fitrah, yang betul yang mana? Idul Fitri atau Idul Fitrah? Makna Idul Fitri ya Bapak Bu? Kembali kesucian. Berarti nek jenengan menafsiri Idul Fitri itu kesucian, seharusnya disebut Idul Fitrah itu. Kan fitrah itu apa? Suci toh, ma min mauludin illa yuladu alal fitrah, bukan alal fitri, Pak. Alal fitrah berarti Idul Fitri yang nak jenengan ini hari raya kesucian, seharusnya jenengan menyebutnya apa? Idul Fitrah. Nah, zakatul fitri, kenapa kok disebut zakatul fitrah? Meskipun istilah ini tidak pernah dipakai Nabi, tapi bisa kita temukan dalil penguatnya. Nabi pernah mengatakan fungsi zakatul fitri ya Bapak, di samping dimensi sosial, tu'matan lil masakin, tapi juga di sana dikatakan tuhuratan lis-shaimi minal lagwi wa rafathi, sebagai bentuk purifikasi orang yang berpuasa ketika puasa tidak bisa mengontrol apa? Mulutnya, masih suka omong yang jelek, masih suka apa Bu? Rasan, gosipi tonggo. Nah, itu kan nggak bisa kita dihindari. Nah, itu juga zakatul fitri punya peran di situ, mensucikan ibadah puasa kita. Intinya Pak Bu, kalau kita bicara istilah hadis zakatul fitri, tapi kalau secara nilai filosofinya bisa kita sebut apa? Zakatul fitrah. Dua-duanya betul. Tapi kalau jenengan ditanya yang istilah hadisnya apa? Zakatul fitri. Tapi kalau istilah ahli fikih zakatul
fitrah. Dan sekarang Idul Fitri atau Idul Fitrah? Zakatul Fitri atau Idul Fitri itu maksudnya zakat yang dibayar ketika kita sudah boleh berbuka. Fitri itu artinya lawannya saum, yaitu puasa. Berarti kalau Idul Fitri waktunya makan, kita dilarang untuk berpuasa. Kalau orang puasa tanggal 1 Syawal, Idul Fitri, rugi atau enggak Pak Bu? Rugi. Kenapa? Yang pertama, puasanya tidak diterima. Kalau sengaja dia tahu ini haram, sengaja dilakukan berarti apa? Berdosa. Yang kedua, rugi. Rugi kenapa? Rugi gak iso mangan jajan riyoyo, tapi padha mangan dhewe apa? Poso dhewe. Itu ya. Nah, kembali ke tadi, berarti intinya puasa Syawal itu juga menyempurnakan puasa Ramadan yang kita apa? Lakukan ketika ada banyak kekurangan. Makanya kaidahnya yang paling penting ini, yang penting untuk kita pahami, kenapa kok kita penting melakukan ibadah nafilah atau ibadah tatawwu atau ibadah Nah, ada kaidah gini. An-nawafilu jawabirul faraidhi. Ibadah-ibadah sunnah itu akan menutupi kekurangan ibadah wajib. Salat saja ada qobliyah, ada ba'diyah. Itu fungsinya apa Pak Bu? Kalau qobliyah itu kan sebelum salat wajib, ba'diyah setelah salat wajib. Kira-kira fungsinya apa itu? Nah, menyempurnakan. Kalau kita melakukan apa Pak? Qobliyah. Coba kalau misalnya nggak ada qobliyah, kita langsung salat wajib, Allahu Akbar. Ada jaminan atau enggak bahwasanya kita langsung fokus, konsentrasi menghadap Allah secara totalitas? Ada jaminan atau enggak Pak Bu? Apalagi jenengan punya problem tadi. Problem dengan istri, problem dengan anak, problem dengan pekerjaan, ditagih hutang misalnya. Allahu Akbar, yang dipikir apa? Hutangnya itu. Awalnya digudagi debt collector. Ya, ini canda saja ya, itu. Kan pasti nggak fokus itu. Tapi kalau kita qobliyah dulu, nanti ketika sudah melakukan sholat wajib kita sudah fokus, ya kan? Sunnahnya mungkin nggak begitu fokus, nggak apa-apa, sunnah itu. Tapi wajibnya harus lebih fokus. Itu kalau melakukan qobliyah Pak. Kalau nggak bisa qobliyah, langsung sholat wajib, ya berarti yang menyempurnakan nanti ba'diyah. Ba'diyah itu yang memaksimalkan kekurangan jenengan ketika melakukan sholat wajib. Nah, puasa Ramadan itu kayak sholat yang punya apa? Ba'diyah, nggak punya qobliyah. Ba'diyahnya puasa Ramadan yaitu apa? Puasa Syawal. Puasa apa? Syawal. Nah, itu ya, itu yang disampaikan tadi oleh Al-Habib Abdullah Ibn Alwi Al-Haddad. Bapak dan Ibu sekalian yang dimuliakan Allah, sekarang kita bahas hukum puasa Syawal. Itu hukumnya apa? Sunnah. Yakin jenengan? Hukumnya sunnah atau wajib? Atau haram? Atau makruh? Atau mubah? Ya, secara umum kita berpandangan puasa Syawal itu ya hukumnya sunnah. Tadi kita sudah mendengar ada Monas Padang tahun 2003. Di sana disebutkan di antara puasa yang sunnah disebut shaum tatawwu itu puasa 6 hari di bulan Syawal. Berarti dalam pandangan Muhammadiyah puasa Syawal itu hukumnya apa? Sunnah. Dalam pandangan mazhab Syafi'i yang umum diikuti oleh mayoritas umat Islam di Indonesia, puasa Syawal itu hukumnya apa? Hukumnya apa Pak Bu? Hukumnya apa menurut mazhab Syafi'i?
Ya sunnah Pak. Di masyarakat ya semuanya juga melakukan puasa apa sunnah. Nah, ini puasa sunnah Syawal. Ini saya bacakan di Fathul Mu'in. Kenapa kok mazhab Syafi'i berkesimpulan apa? Sunnah. Wa yusannu muta'akkidan wa yusannu landin sunatake muta'akkidan halis sunnah muakkadah. Sunnah muakkadah itu maksudnya sunnah apa? Yang mendekati wajib atau sunnah yang selalu dilakukan oleh Rasulullah. Rasulullah tidak pernah meninggalkan. Kalau ghairu muakkadah kadang-kadang Rasulullah masih meninggalkan. Apa itu? Shaumu sittati ayamin min Syawal. Poso 6 dino saking wulan Syawal. Berarti dalam mazhab Syafi'i hukumnya apa? Puasa Syawal. Sunnah muakkadah. Tapi menariknya Pak Bu, ada pandangan yang mungkin agak aneh. Menurut Imam Malik, puasa Syawal itu hukumnya makruh. Hukumnya apa? Makruh. Hukumnya makruh. Dalam kitab namanya Bidayatul Mujtahid wa Nihayatul Muqtasid. Ini kitab fikih lintas mazhab. Tidak hanya menyebutkan satu mazhab, tapi 4 mazhab. Yaitu Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali. Kadang-kadang disebutkan pendapat Dzahiri dan seterusnya. Al-Imam Ibnu Rushd itu ulama yang luar biasa Pak Bu. Tidak hanya dikenal di dunia Islam, di peradaban Barat dia juga cukup apa? Dikenal. Ada yang mengatakan bapak peradaban Barat karena beliau banyak mengomentari karya-karya Aristotle, filsafat apa? Yunani sampai ke Barat. Dia ahli kedokteran. Ahli apa? Kedokteran. Tapi juga ahli fikih, mazhabnya Maliki. Di kitab Bidayatul Mujtahid di sana dikatakan wa amma sittu min Syawal. Adapun puasa 6 hari daripada bulan Syawal. Fa innahu thabata anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qol. Bahwasanya puasa ini disebutkan di dalam hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man shoma Ramadhana tsumma atba'u sittan min Syawal." Apa Pak? Kana kasiyamid dahri. Ada yang hadis satu riwayat mengatakan faka'an nama soma ad-daro. Ada satu riwayat mengatakan faka'an nama soma ad-daro kullahu. Barang siapa yang berpuasa Ramadan diikuti 6 hari daripada bulan Syawal, seakan-akan ia puasa 1 tahun. Gimana Pak Bu ngitungnya itu? Gimana hitung-hitungnya? Padahal Ramadan itu 30 hari kan, 30 atau 29. Syawal 6 hari. Nah, pakai kaidah manja abil hasanati falau apa? Asyru amthaliha. Pokoknya ini kaidah yang memperbanyak amalan jenengan Pak Bu. Pokoknya setiap yang baik itu kali 10 itu. 1 bulan 30 hari. Kali 10 berapa? 30 kali 10. 300. 300 itu berapa bulan Pak Bu? 10 bulan. 10 bulan. Puasa Syawal 6 hari, 6 kali 10. 60. 60 itu berapa bulan? 2 bulan. Berarti tadi ada 10 bulan tambah 2 bulan, 12 bulan itu 1 tahun. Atau 300 tambah 60, 360 hari itu juga sama dengan 1 tahun. Pahalanya besar atau enggak? Besar. Jenengan pernah dengar hadis ini? Pernah atau enggak Pak Bu? Nek ngaku enggak pernah yo enggak boleh. Minimal baru saja dengar Ustaz gitu. Masuk gak krungu kan kebangetan. Sering disampaikan oleh para mubalek, para ustadz, para kiai dan seterusnya ya itu. Tapi yang menariknya Pak Bu, di kitab Bidayatul Mujtahid dikatakan illa anna malikan kariha dzalika. Akan tetapi Imam Malik, imam mazhabnya Al-Imam Ibnu Rushd memakruhkan puasa apa? Syawal. Makruh itu apa Pak Bu? Makruh itu sesuatu kalau ditinggalkan dapat pahala, kalau dilakukan tidak
berdosa. Berarti kalau orang yang melakukan puasa Syawal dapat pahala atau enggak? Tidak dapat apa-apa. Kalau ditinggalkan dapat apa? Dapat pahala kok. Walau perak ya. Tapi ini ngaji ya. Jangan jadikan dalil nanti wis aku gak poso wae. Gak poso Syawal. Kenapa? Aku mazhabe Maliki. Pokoknya sak jalan iki aku ngikuti mazhab Malik. Enggak boleh Pak Bu. Ini hanya ngaji saja loh. Jangan nanti dijadikan alasan itu. Oh, tadi kata Ustadz Lukman puasa Syawal itu makruh. Berarti gak sah, luwih apik gak poso. Nek gak poso oleh ganjaran. Ini malah berngaji kok malah apa Pak? Kok malah nyeleneh itu. Sing salah ustadz itu sing murid itu santri nih. Ini hanya saya menyebutkan pendapat Imam Malik. Tapi ulama-ulama Malikiyah Pak, diantaranya Al-Imam Ibnu Rus. Imam Ibnu Rus tahu hadis tadi. Hadis yang menjelaskan keutamaan puasa apa? Syawal. Nanti ada Al-Imam Ibnu Abdil Bar. Mereka tahu kesohihannya hadis sehingga berusaha untuk memberikan penafsiran. Kenapa kok sampai Imam Malik itu apa? Memakruhkan puasa apa? Syawal. Ternyata kalau kita lihat di dalam kitab Al-Muwatta. Kitab apa? Al-Muwatta. Itu kitab sahih. Kitab kumpulan hadis yang pertama Pak Bu. Sebelum lahir Sahih Bukhari dan Sahih apa? Muslim. Ada kitab kumpulan-kumpulan hadis Nabi yang ditulis oleh Al-Imam Malik, namanya Kitabul Muwatta. Katanya Imam Syafi'i, ketika Imam Syafi'i hafal kitab Muwatta dan mengakui otoritas kitab Muwatta ini, beliau mengatakan innahu ashahhu kitabin ba'dal Quran. Enggak ada kitab yang paling otoritatif setelah Al-Quran kecuali kitab apa? Al-Muwatta. Imam Syafi'i usia 12 tahun itu sudah hafal kitab Al-Muwatta. Kalau kita hafal apa ini usia? Kita sudah berapa tahun ini? Hah? Hafal kitab apa Pak? Jenengan hafal kitab apa Bu? Hah? Kita masakan Pak. Kita masakan besar Pak. Kita berjanjian ya. Jadi Imam Syafi'i itu usia 12 tahun itu hafal kitab Muwatta. Baru belajar ke Imam Malik. Berarti Imam Malik itu gurunya Imam Syafi'i. Imam Syafi'i punya murid namanya Imam Ahmad. Imam Ahmad punya murid di antaranya Al-Imam Al-Bukhari. Berarti di masa Imam Syafi'i, di masa Imam Malik belum ada Sahih Bukhari, belum ada Sahih Muslim. Di dalam kitab Al-Muwatta di sana disebutkan Imam Malik itu lam yaro ahadan min ahlil ilmi wal fiqhi yasumuha. Imam Malik itu tidak pernah melihat orang yang ahli ilmu dan ahli fikih pernah puasa apa? Syawal. Enggak ada orang yang alim puasa apa? Syawal. Walam yablughni ahadun minas salaf. Enggak ada satupun dari generasi salaf itu yang ngasih tahu Imam Malik ada puasa apa? Syawal. Itu kata Imam apa? Malik. Tapi kenapa? Di sana dikatakan wa yakrahuna dzalik. Para ahli ilmu itu memakruhkan puasa apa? Syawal. Wa yakhafuna bid'atahu. Mereka takut kebid'ahan puasa apa? Syawal. Tapi intinya Pak Bu, intinya saya langsung kesimpulan. Kenapa kok para ahli ilmu di zaman Imam Malik itu memakruhkan puasa Syawal? Karena mereka khawatir sesuatu puasa yang sunnah itu dianggap wajib. Puasa Syawal itu sunnah. Kalau dianggap wajib, orang awam seolah-olah memahami kalau habis Ramadan harus puasa apa? Syawal, sehingga kewajibannya itu bertambah. Ada kewajiban puasa apa? Syawal. Imam Malik gak mau mengatakan yang sunnah itu ya harus dikatakan sunnah, tidak boleh dikatakan wajib. Kalau orang ahli ilmu melakukan puasa Syawal, nanti apa?
orang awam berkesimpulan ada kewajiban namanya puasa Syawal, maka mereka tidak ada yang melakukan puasa apa? Syawal. Kesimpulan pendapat Imam Malik ya, itu dibedakan. Kalau dia ahlul ilmi, orang yang berilmu, kalau puasa Syawal enggak apa-apa, tapi lebih baik apa? Ditinggalkan. Tapi kalau orang awam, ahlul jahalah, itu enggak boleh puasa Syawal, hukumnya makruh. Itu di dalam kitab apa? Al-Muwatta. Dan sehingga Bapak dan Ibu sekalian dimuliakan Allah, Al-Imam Ibnu Rushd dalam Bidayatul Mujtahid mencoba memberikan 3 analisa. Kenapa kok Imam Malik sampai memiliki kesimpulan yang kita sudah bahas tadi. Yang pertama, imma makhafatan ayyul hikon nasu ma fi Ramadan mimma laisa fi Ramadan. Imam Malik khawatir orang awam beranggapan puasa Syawal itu digabungkan dengan puasa apa? Ramadan, sehingga memberikan kesimpulan hukumnya sama-sama wajib. Maka mewajibkan sesuatu yang sunnah itu tidak boleh. Tidak apa? Tidak boleh. Ini pendekatannya apa? Saddu dari'ah. Saddu dari'ah itu apa Pak Bu? Sesuatu yang mubah itu bisa dikat. Dikat itu tidak boleh dilakukan. Ya contohnya Masjid Tarji pernah mengaplikasikan ini waktu masa pandemi. Kan orang suruh sholat di rumah. Padahal sholat di rumah itu kan nggak seimbang dengan sholat jamaah di masjid. 27 kali banding apa? 1. Orang menghalangi umat Islam pergi ke masjid itu dosa Pak. Tapi kenapa kok Majelis Tarjih justru menganjurkan untuk sholat di rumah ketika itu? Ya karena tadi risikonya lebih besar daripada mengejar keutamaan sholat jamaah. Ketika itu Nabi jangan aplikasikan sekarang. Kalau sekarang yo jadi masalah. Sekarang kita sudah tidak di masa apa? Pandemi itu. Itu pendekatannya saddu dari'ah, yaitu menyetop, mengkat, memblokade jalan yang menuju apa? Bahaya atau membawa kemudharatan. Nah, Imam Malik itu ingin melakukan kayak gitu, sesuatu yang sunnah jangan sampai dipahami wajib. Itu analisa yang pertama. Yang kedua, wa imma la'allahu lam yablughul hadis. Barangkali Imam Malik itu belum sampai kepada Imam Malik hadis tentang puasa apa? Syawal. Jenengan tahu hadis tentang puasa Syawal yang kita sudah baca kita tadi? Tahu atau enggak Pak? Bu? Pernah dengar atau enggak? Pernah. Imam Malik terus belum tahu. Berarti pandai mana jenengan kali Imam Malik? Oh, kualat jangan pinter aku. kualat itu enggak boleh itu. Wong Imam Malik itu disebut apa? Imam Daril Hijrah. Imamnya kota Madinah atau negeri apa? Madinah. Apa keistimewaan Madinah, Pak? Yaitu mahbatul wahyi. Wahyu itu turun di kota Madinah sehingga membentuk sebuah tradisi. Tidak mungkin enggak ada tradisi puasa Syawal. Sehingga untuk menyimpulkan kalau Imam Malik enggak tahu hadis puasa Syawal juga masalah ini kan gitu. Nah, sehingga ada analisa yang ketiga. Wa imma lam yasiha indahu. Ini kata Al-Imam Nurus. Barangkali hadis puasa Syawal itu dinilai tidak sahih oleh Imam Malik. Tapi jenengan terima atau enggak? Nah, nanti kita bahas ya. Wa wal adharu. Ini yang dianggap pendapat yang paling kuat. Itu Al-Imam Ibn Rus menyimpulkan barangkali hadis puasa Syawal menurut Imam Malik itu dhaif, sehingga tidak boleh untuk diamalkan. Tapi sekarang Pak, kita jawab. Hadis yang sudah kita baca tadi, man shoma ramadhana tsumma atba'ahu sittan min Syawal kana kasiyamid dari. Itu hadis Abu Ayyub Al-Ansari, Pak Bu. Jadi sahabatnya namanya siapa? Abu Ayyub
Al-Ansari, itu sahabat Nabi ya. Diriwayatkan oleh siapa? Oleh siapa Pak Bu? Kalau jenengan buka di Bulughul Maram itu rawahu Muslimun, riwayat Imam Muslim. Tapi kalau di HPT jilid 3 itu rawahul jamaah, riwayat jamaah. Kalau ada hadis diriwayatkan oleh jamaah, itu perawinya siapa saja Pak Bu? Pok jenengan lebih mengenal hadis. Dawud, Nasai, Tirmidzi, terus Muslim, terus Bukhari, terus Ahmad. 6 atau berapa? Masih ada tambahan lagi? Rawahul jamaah itu Pak Bu. Yang pertama, hadisnya diriwayatkan oleh Syekhon. Syekhon itu 2 syekh dalam bidang hadis. Yaitu siapa Pak Bu? 2 syekh. Syekh kono mbek syekh kene, syekh tengen mbek syekh kiwa. Ki syekh tenanan ora syekh jenengan wis syekh tengen syekh kiwa. Ya itu tadi Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. Kalau ada hadis diriwayatkan Syekhon itu pasti apa Pak? Pasti sahihnya. Pasti apa? Sahihnya. Makanya jenengan kalau tanya saya itu hati-hati, jangan asal tanya no. Ustaz, saya mau tanya, saya baca hadis riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim, apakah itu sahih? Nah, nanti jawaban saya, maaf, pertanyaan Anda salah. Belajar lagi gitu. Canda Pak. Berarti kalau ada hadis riwayat Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim pasti sahih gitu. Enggak usah jenengan tanyakan, sok pinter tanya gitu. Ternyata pertanyaannya apa? Salah. Yang kedua itu ashabus sunan, para ahli hadis yang memiliki kitab sunan. Nah, Sunan Abu Dawud, At-Tirmidzi, bacanya At-Turmudi atau At-Tirmidzi atau At-Tirmidzi, semuanya boleh. Tapi secara umum dibaca 2 itu Pak Bu. At-Tirmidzi boleh, At-Turmudi juga boleh gitu. Jadi dua-duanya boleh. Terus Nasai, An-Nasai, terus Ibnu Majah ya. Plus Imam Ahmad punya kitab namanya Musnad, Al-Musnad Imam Ahmad. Musnad Imam Ahmad. Berarti perawinya 7. Perawinya berapa? 7. Tapi dikecualikan, ini perhatikan ya. Illal Bukhari ya, kecuali Imam Bukhari, berarti di Sahih Bukhari tidak ada hadis tentang puasa apa? Syawal. Tapi di Sahih Muslim ada atau enggak Pak Bu? Ada atau enggak? Ada. Wan Nasai ya, dikecualikan Imam Nasai, berarti di Sunan Nasai tidak ada hadis puasa apa? Syawal. Tapi terlepas dari itu intinya ada di Sahih apa Pak? Muslim. Kalau jenengan baca hadis di Sahih Muslim berarti sahih atau enggak? Sahih. Terus, jadi Imam Malik kok memakruhkan? Ya kita ikut siapa berarti? Ikut hadis yang ada di Sahih Muslim atau ikut pendapatnya Imam Malik? Ikut hadis yang ada di Sahih Muslim, sehingga kita kuatkan pendapat yang kuat puasa Syawal itu hukumnya sunnah. Jangan sampai jenengan simpulkan makruh loh Pak Bu. Ini saya ulangi lagi, hukumnya apa? Sunnah, harus sampai disimpulkan apa? Makruh. Apalagi jenengan nanti sandarkan ke saya. Tadi katanya siapa Ustaz? Lukman bilang puasa Syawal apa? Makruh. Salah-salah dhewe gak paham kok aku sing di salah no. Itu ya. Berarti kesimpulannya sunnah muakkadah atau sunnah ya. Itu hukum puasa apa? Syawal. Bapak dan Ibu sekalian dimuliakan Allah. Sekarang kita bahas permasalahan-permasalahan yang ada hubungannya dengan puasa Syawal. Puasa Syawal dilakukan di bulan Syawal. Tapi yang sering menjadi pertanyaan, dilakukan berurutan, mutatabi'atan, atau boleh terpisah-pisah, mutafariqatan.
Jawabannya gimana Pak Bu? Harus berurut-urutan atau boleh terpisah-pisah? Boleh terpisah-pisah ya. Kalau yang penting sawal, oke. Yang penting sawal. Kita baca dulu, jangan simpulkan dulu ya. Kita lihat pendapatnya mazhab apa? Syafi'i di kitab Fathul Mu'in. Di sana dikatakan wattisaluha biyaumil id. Wattisaluha dan menyambung 6 hari, puasa 6 hari daripada bulan Syawal. Biyaumil id dengan hari raya Id. Afdalu lebih afdal. Kalau jenengan baca afdalu itu wajib atau sunnah Pak? Enggak, kalau sesuatu disebut lebih utama itu wajib atau sunnah? Sunnah Bu, enggak ada sesuatu tidak mungkin dua hal yang berbeda antara halal dan haram itu dibandingkan. Ya enggak sebanding. Tapi kalau semuanya sama-sama boleh itu cumanya kedudukan perbedaannya hanya pada apa? Lebih keutamaan. Ya, kayaknya ulama yang menyimpulkan itu Pak. Kenapa kok sholat jamaah itu enggak wajib? Karena Nabi pernah mengatakan apa? Sholatul jama'ati afdalu min sholatil fardhi. Ini enggak ditolong hadis ini Pak. Hadis-hadis yang lain itu mengarah wajib. Orang buta datang kepada Nabi, kamu masih dengar azan? Masih. Tetap pergi untuk apa? Sholat jamaah. Nabi punya keinginan yang enggak mendatangi sholat jamaah itu rumahnya apa? Dibakar. Kan medeni wong kabeh to, Pak. Untungnya kok ada hadis apa? Sholatul jama'ati afdalu min sholatil fardhi. Kalau enggak ada hadis ini, ya sudah. Berarti banyak umat Islam yang rumahnya ludes. Ya karena kan wajib kan gitu. Untungnya kok ada hadis semacam itu dan Nabi tahu memang kapasitas umatnya ya apa Pak? Yang datang ke masjid itu berapa persen itu dari sekian umat Islam? Hah? Mana 5%? Enggak, saya enggak membela yang enggak ikut sholat jamaah loh Pak. Tapi kan enggak boleh kita apa bilang Pak wajib. Meskipun tadi enggak seimbang puasa, puasa. Sholat sendirian dengan sholat jamaah 1:2 enggak seimbang. Tapi kan kita tidak sampai menyimpulkan wajib, apalagi fardu ain, fardu ain. Apalagi disimpulkan syarat sahnya sholat. Jadi kalau enggak sholat jamaah, sholatnya enggak sah. Ya, pasti umat Islam tiap hari berdosa. Oke. Nah di sini dikatakan afdalu, lebih utama berarti boleh dilakukan berurut-urutan, boleh terpisah. Hanya saja yang lebih baik berurut-urutan itu pun dilakukan setelah Idul Fitri. Kenapa? Mubadaratan lil ibadah, karena menyegerakan ibadah. Mazhab Syafi'i Pak. Sebelum kita ke tarjih, saya belum menyimpulkan. Itu mazhab Syafi'i, sehingga kalau jenengan melakukan puasa Syawal yang terbaik berurutan. Diawali setelah Idul Fitri, berarti tanggal 2 Syawal, 3 Syawal, 4 Syawal, 5 Syawal, 6 Syawal, 7 Syawal. Nah, 7 Syawal apa Pak Bu? Ibu ini langsung hafal itu. Kupatan. Ya kupat. Nah, sebenarnya kupatan itu Pak, awal-awalnya itu bentuk islamisasi budaya Jawa. Budaya Jawa diislamkan. Itu di awal-awal itu. Dan itu sebenarnya islamisasi pemahaman Islam mazhab Syafi'i. Puasa Syawal yang terbaik 2 Syawal sampai 7 Syawal, terus riyoyo kupat. Kalau sudah riyoyo kupat itu dari kata kafatan, kupatan,
kafatan. Kafatan itu sempurna. Maksudnya apa? Dia sudah sempurna puasa Ramadan 6 hari Syawal berarti dapat pahala puasa 1 tahun. Itu ya, itu maksudnya semacam itu. Ada juga yang memahami, Pak Bu. Kupat itu laku papat. Kupat laku papat. Pernah dengar atau enggak, Jen? Kupat itu ngaku lepat juga semacam itu. Karena inti lebaran itu saling memaafkan. Ada juga kupat itu katanya laku papat. Laku yang pertama itu lebaran. Lebaran itu sama dengan bubar. Maksudnya apa? Yang kita kerjakan sudah selesai. Puasa 1 bulan sudah. Makanya sekarang waktunya untuk lebaran, untuk makan. Makanya jenengan tanggal 1 Syawal tidak boleh berpuasa, wajib berbuka tadi. Kalau jenengan maksa puasa ada 2 kerugian minimal itu. Yang pertama puasanya enggak sah, yang kedua tadi rugi gak apa? Gak makan jajan. Itu yang pertama. Yang kedua itu apa? Lebaran ada apa? Leburan, ngelebur. Maksudnya sing dilebur apa? Dosa. Makanya tadi jenengan mengatakan Idul Fitri itu hari kita kembali ke fitrah. Karena Nabi mengatakan man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban apa Pak? Ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Ada juga yang tadi laku yang kedua, laku yang ketiga. Tadi apa? Leburan, laburan. Labur itu ngelabur, Pak. Dulu ngelabur itu pakai apa? Pakai gamping. Gamping itu warnanya apa? Putih, makanya tadi kembali ke kesucian. Yang laku yang keempat itu luberan, ngeluber. Ngeluber itu apa? Lebih-lebih, berarti ada spirit berbagi. Spirit memberi itu. Ada dimensi apa? Sosial. Ya, dia menafsirkan macam itu, Pak. Saya enggak tahu ini betul atau enggak, atau mungkin jenengan itu cocologi, Ustaz. Gatoologi atau gotak-gatik mato. Terlepas dari itu, Pak, itu budaya Islam Jawa. Kalau kita di Muhammadiyah di Fatwa Tarjih itu budaya. Kalau budaya jenengan bikin kopat boleh atau enggak? Boleh. Tapi kalau bikin kopat tonggone ojo sampai kelalen. Jadi boleh-boleh saja, kecuali jenengan anggap kalau enggak bikin kufat berarti enggak kafah itu. Nah, itu jadi masalah ya. Ya sekedar budaya, boleh dilakukan, boleh tidak. Tapi kalau melakukan ya jangan dengan ritual-ritual tertentu. Kalau ditambah keyakinan tertentu ya nanti jadi sesuatu yang masalah. Ya kan yang penting dipakan gitu. Nah, sehingga tadi dalam mazhab Syafi'i lebih baik dimulai 2 Syawal. Tapi kira-kira Pak Bu, siapa di antara jenengan sing winginane pun mulai puasa Syawal tanggal 2 Syawal? Sinten? Wonten apa mboten? Apalagi sekarang Pak ya. Sekarang itu komunitas atau forum silaturahmi itu macam-macam. Saya bingung ngitung gitu. Ada apa Pak? Halal bihalal teman SMP, SD, SMA, TK, playgroup, bingung gitu. Teman posyandu juga. Reuni sini, reuni sana. Kira-kira tanggal 2 Syawal sudah mulai puasa Syawal bisa? Susah Pak, itu susah. Gak mungkin jenengan hadir di forum di komunitas kayak gitu terus aku poso. Ya mani-mani nih bayar Pak. Secara umum susah untuk dilakukan, apalagi konteks sekarang. Nah, sehingga kalau kita lihat bagaimana pandangan tarjih, ini pandangan tarjih kita seradi mengenakkan jenengan.
Dalam pandangan tarjih puasa Syawal itu boleh dilakukan berurut-urutan atau terpisah-pisah dan tidak ada keutamaan apakah berurut-urutan atau terpisah-pisah. Yang penting dilakukan di bulan apa? Syawal. Penak atau enggak? Penak. Sebenarnya beragama orang Muhammadiyah itu penak, Pak. Tapi bukan penak saja loh, tapi tetap berdasarkan dalil yang dianggap paling kuat. Bukan penak mengikuti nafsu, bukan. Kenapa? Li'itlaqi lafdil hadis al-mutaqaddim min ghairi ta'yini ahadihima. Nanti jenengan cek di HPT jilid 3. Karena hadisnya itu mutlak umum, tanpa ada takyin. Takyin itu menentukan mana yang lebih baik, mana yang lebih utama. Nabi hanya mengatakan man shoma ramadhana thumma atba'u sittan min syawal kana kasiyamid dahri. Nabi hanya menyebutkan yang penting puasa Syawal, tidak menjelaskan apakah berurut-urutan atau terpisah-pisah. Berarti kesimpulannya kalau di Muhammadiyah fleksibel. Makanya jenengan bisa mengikuti perkembangan apa? Zaman, mengikuti tadi rawani sing wakeh Pak, halal bihalal macam-macam. Itu dalam apa fatwa atau dalam apa HPT jilid 3. Bapak dan Ibu sekalian dimuliakan Allah. Terus sekarang permasalahannya. Kalau orang punya hutang puasa. Punya apa? Hutang puasa. Mau puasa Syawalan, qadha dulu atau Syawalan dulu? Mana Pak, Bu? Bapaknya jawab Syawal. Karena bapaknya ini kan pertimbangannya mewakili kaum pria. Soalnya pria itu kan paling punya hutang itu paling sakit 1 hari 2 hari. Ibu-ibu itu head gitu. Ramadan masih apa? Head. Bisa 6, bisa 7 hari itu. Ya Bu ya. Normalnya idealnya 6 atau 7 hari. Kemudian mau Syawalan. Belum niat double dulu. Nah, tadi kan ngodok dulu ya. Ngodok dulu. Ngodok berarti 6 atau 7 hari. Syawalnya 6 hari. Kalau haidnya 6 berarti 6 tambah 6 12 hari. Kalau haidnya 7 hari berarti 13 hari. Bulan Syawal haidnya juga masih datang 6 hari atau 7 hari. Nek ngatur waktu ini piye Bu itu? Cukup atau enggak itu waktunya? Berat untuk ibu-ibu itu. Ya gitu atau enggak Bu? Ya Pak itu. Rungok Pak, jenengan gak tahu ngalami haid itu. Terus bagaimana ini? Sehingga yang jenengan lakukan apa Pak Bu? Qadha'i dulu atau Syawalan dulu? Ibu-ibu ini langsung Syawalan dulu Pak. Nah bapaknya tetap qadha Pak. Nah sekarang yang berpandangan qadha dulu, kenapa kok qadha dulu? Kenapa Pak? Qadha urung Bu. Qadha wi wajib, Syawalan wi sunah, barang wajib barang sunah didhisik pundi Bu? Aduh sebentar. Enggak sebentar, satu-satu dulu. Didhisik endi Bu? Sing dimenang sing ndi Bu? Oh bukan menang-menangan. Ya dimenangkan yang wajib toh. Qadha itu wajib, Syawalan itu sunnah. Kaidahnya yang wajib didahulukan daripada yang sunnah. Itu nek status hukum. Tapi kadang-kadang jenengan melihat, yo sekarang waktunya dong gitu. Ojo mau status hukumnya. Waktunya mana yang lebih luas atau mana yang lebih sempit? Qadha sama Syawalan.
Uh, Deadline-nya qadha itu kapan Pak Bu? Oh, ibu-ibu ini sing hafal Pak. Ibu-ibu itu nek Sakban sasi ruwai kedandapan. Ngitung aku dik diutang piro? Karena mengikuti mazhab Aisyah Pak. Ini dengerin Bu, tokohnya itu Aisyah, itu imam mazhab kaum wanita yang ngodoi puasanya di bulan Sya'ban itu 1 bulan sebelum Ramadan yang akan datang. Ibu-ibu praktek tapi gak ngerti imam madhabi sapa ya ora roh. Sing penting mengikuti sing paling penak, bayar utang wi cepet to ditunda, Pak. Al-Qur'an. Enggak bayar utang didhisikno to sak kabeh, Pak. Rata-rata kita ya wis pokoke nek pe utangi wis apa, Pak? Wis pokoke piye iso cepete oleh sautan. Tapi nek bayar guling-guling. Makanya Aisyah juga semacam itu ya. Kata Aisyah itu, kana yakunu alayya shaumu min Ramadan. Saya punya hutang puasa Ramadan. Fama astati'u an aqdiyahu illa fi Sya'ban. Saya enggak bisa qadai kecuali di bulan Sya'ban. Itu Aisyah, Bu. Jadi qadanya di bulan apa? Sya'ban. Sehingga kita simpulkan tadi, mana waktunya yang lebih longgar antara qadha dengan Syawal? Mana, Pak, Bu? Qadha itu 1 tahun, Syawal itu hanya 1 bulan, berarti dimenangkan yang mana? Dimenangkan waktunya yang lebih sempit itu. Daripada yang muasa. Kalau qadha itu kan wajib muasa, wajib yang waktunya longgar. Yang kedua didukung oleh apa yang dilakukan oleh Aisyah. Kira-kira Pak Bu, jenengan berani menyimpulkan, oh Aisyah itu qadhanya saja di bulan Sya'ban. Berarti Aisyah enggak pernah Syawalan. Wani Pak Bu, jenengan nyimpulkan kayak itu. Berani Bu? Jenengan berani kualat. Wah, Aisyah kok jenengan, Aisyah iki padha ambek aku, jadi masalah. Aisyah iki apa? Oh ya. Ya. Jadi itu nek tak detailkan Bu. Aisyah bilang 5 kali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena Aisyah itu ingin menggembirakan suami, Pak. Menggembirakan siapa? Suami. Rasulullah itu suka bepergian. Makanya kalau di bulan Sya'ban itu Rasulullah baru memperbanyak apa? Puasa. Karena kadang-kadang Rasulullah enggak sempat ayyamul bid. Pokoknya kalau bulan Sya'ban itu berpuasa. Istri yang baik itu membersamai suami atau enggak, Pak Bu? Membersamai suami termasuk dalam konteks apa? Puasa. Ibu-ibu ini podo sak rumah poso kabeh kan masake ya enak, Pak. Sing siji poso, sing siji gak kan bingung kan. Ya kan atau enggak? Sehingga kalau Rasulullah banyak puasa di bulan Sya'ban, Aisyah ya inginnya puasa, tapi yang dilakukan Aisyah puasa apa? Puasa qadha. Itu yang dilakukan apa? Aisyah. Tapi setelah, yang perlu dicatat Pak Bu, setelah Rasulullah meninggal, Aisyah itu qadhanya disegerakan. Jadi jenengan yo aja mok mek enake ya Bu. Alasannya Aisyah apa tadi? Membersamai apa? Suami atau Rasulullah. Tapi setelah Rasulullah meninggal, Aisyah itu qadhanya ya disegerakan. Itu ya. Nah, terus sekarang gimana itu nek nyimpul? Piye Pak Bu?
Ya nanti ke situ Bu, nanti ke situ. Aja khawatir ya, aja didisiki. Berarti kesimpulannya tadi ya, ada dua pandangan itu. Baik yang bilang qadha dulu baru apa? Baru Syawal, atau Syawalan dulu baru qadha. Tapi dari dua pendapat ini yang paling baik, tidak ada perdebatan, qadha dulu baru Syawal. Kalau ini dilakukan Pak Bu, itu enggak ada apa? Perdebatan. Tapi ketika dilakukan susah, apalagi ibu-ibu itu yang hutang puasanya bisa 6, bisa 7 hari kan. Susah untuk dilakukan. Terus kalau menempuh cara yang kedua, yaitu Syawalan dulu baru apa? Qadha. Kira-kira boleh atau enggak? Boleh, sebagaimana yang dilakukan oleh Aisyah. Tapi problem yang muncul, kira-kira ganjarannya itu sama dengan puasa setahun atau enggak? Iya atau enggak Bu? Iya atau enggak? Iya atau enggak? Hadisnya coba jenengan dengerin. Man shoma Ramadhana, siapa yang puasa apa? Ramadan. Tsumma atba'u sitan min Syawal, kemudian diikuti 6 hari daripada bulan Syawal. Kalau jenengan puasa Ramadan saja belum genap, kan masih punya hutang tuh Bu ya? Sudah bisa disebut man shoma Ramadhana? Man shoma Ramadhana tsumma atba'u sitan tadi Pak. Sudah bisa disebut atau belum? Ya belum, berarti belum man shoma Ramadhana kamilan, masih punya hutang. Enggak, ini satu pendapat ya, satu apa? Enggak, maksud satu pendapat. Oke ya. Ini bagi yang berpendapat apa? Tidak dapat puasa 1 tahun. Tapi ada yang memahami yang dikatakan Rasulullah itu menggunakan apa Pak Bu? Sesuatu yang umum dilakukan. Umumnya ya orang puasa Ramadan baru Syawal. Jadi yang diucapkan Rasulullah itu menggunakan bahasa yang sangat umum. Yang umumnya kan Ramadan dulu baru Syawal. Sehingga tsumma itu meskipun menunjukkan urutan waktu, bagi yang berpendapat ya boleh Syawalan dulu dan juga nilainya sama dengan puasa apa? Setahun. Tsumma di sini yakhruju makhrajal ghalib. Urutan kemudian ini sebagaimana kaidah umum, tetapi bagi orang yang punya hutang puasa boleh Syawalan dulu. Boleh apa Syawalan? Dulu dan mendapatkan pahala sama dengan puasa setahun. Ini pandangan yang kedua. Bisa dipahami atau enggak Pak Bu? Atau malah bingung? Dan mudah-mudahan yang pandangan yang apa Pak Bu? Yang mudah itu ya pandangan yang kedua. Sehingga kalau jenengan mau Syawalan dulu atau qadha dulu, lihat kondisinya. Lihat apa? Kondisinya. Kalau memungkinkan ya qadha dulu baru Syawalan. Tapi kalau enggak memungkinkan, Syawalan dulu baru qadha. Ternyata Syawalan selesai Pak. Di bulan Muharram ia meninggal. Belum qadha. Gimana itu? Sunah dilakukan, qadha belum. Kira-kira malaikat piye Pak? Dihajar atau enggak itu? Iya. Iya. Ya, terus sekarang kan kayak kasus gini. Kayak kasus faidatun min ayamin ukhor gitu. Ya. Oke. Kebanyakan orang meninggal, jenengan bisa menyimpulkan orang yang meninggal itu sudah melakukan sholat wajib. Misalnya orang meninggal jam 1,
Bisa kita simpulkan dia sudah melakukan duhur. Bisa kita simpulkan semacam itu atau enggak, Pak? Enggak, kebanyakan orang meninggal misalnya jam 1, jam 2. Itu kira-kira berapa persen yang sudah sholat duhur? Presentasinya banyak atau sedikit? Sedikit. Ya kira-kira dihajar malaikat atau enggak itu? Rata-rata kan enggak tahu, Pak. Maksudnya belum sholat yang sama. Sehingga itu yang disebut wajib muasa. Wajib muasa itu waktu sholat itu longgar. Kita baru berdosa kalau sudah mendekati waktu apa? Asar. Berarti ini mendekati waktu asar kok gong sholat, Pak. Kius pancene ndablek. Makanya ya sama, mungkin sama malaikat juga diajar itu. Kan mendekati waktu asar dia belum sholat. Berarti kan sengaja mengabaikan apa? Sholat. Tapi kalau jam 1 dia meninggal belum sholat duhur, sudah bisa dianggap dablek atau belum? Belum, Bu. Karena kan waktu sholat masih. Itu ya. Nah sekarang kalau tadi Syawalan tapi di bulan Muharram dia meninggal, dianggap dablek? Tidak ya. Jadi kesimpulannya semacam itu. Boleh Syawalan dulu, baru apa? Qadha. Nah, terus berikutnya, wis gak sempat ya. Abot Syawalan Qadha dulu terus gak sempat Syawalan, wis nek ngono niate tak double wae. Niatnya tak double. Berarti niatnya ya puasa Qadha sama puasa Syawal. Nah ini namanya tasrikun niyah, yaitu mendobelkan niat. Ya kayak yang di flyer di medsos itu loh Pak Bu. Kan ada tuh apa itu? Ayamu bid sama dengan Senin Kamis. Kadang ya petuk Arafah, petuk Asyura, petuk double ya. Apalagi jenengan tadi Ibu ya, qadhanya plus Syawal, cari Senin dan Kamis, ketemu ayamul bid ini san. Itu gimana itu niatnya kira-kira? Jadi ada sebagian ulama yang ada 3 pendapat Pak Bu. Yang pertama, kalau niatnya banyak malaikat bingung, iku yonan kula. Malaikat bingung itu bingung dicatat apa gitu, akeh men. Kalau bingung ya berarti enggak dapat apa-apa gitu. Kalau niatnya terlalu apa? Banyak. Yang kedua, kan innamal a'malu binniyat. Niat itu penting. Ibadah ya ditentukan niatnya. Niat 2 ya dapat 2 gitu. Itu pendapat yang kedua. Terus pendapat yang ketiga, niatnya 1 karena ibadah itu enggak boleh niatnya ganda gitu. Tetapi karena itu kebetulan masih di bulan Syawal atau di hari Senin atau hari Kamis ya berarti dapat fadilah puasa Syawal dan puasa Senin Kamis. 5 menit lagi gitu. Oke. Itu pendapat yang ketiga. Pertanyaan tadi Pak Bu, itu sudah dibahas di Fatwa Tarjih di TJA, Tanya Jawab Agama jilid 2. Jilid apa? Jilid 2. Pertanyaannya sama dengan yang kita sebutkan tadi. Ada seorang wanita yang punya hutang puasa karena haid atau menstruasi. Ia ingin niat qadha plus Syawalan. Nah, jawabannya majelis tarjih, qadha dengan Syawalan itu ibadah yang berbeda. Qadha itu hukumnya wajib. Faman kana minkum maridun aw ala safarin wa fa'iddatun min ayyamin ukhra. Syawalan itu hukumnya sunnah. Berarti dua-duanya harus dilakukan
sendiri. Itu dalam pandangan majelis tarjih. Sehingga bisa kita simpulkan Pak Bu, dari 3 pendapat ini ya mudah-mudahan pendapat yang lebih kuat itu ketika kita tadi menjumpai kok satu ibadah beberapa ibadah tapi waktunya kok sama, berarti niatnya hanya satu dan mudah-mudahan dapat apa? Dapat fadilah atau pahala semuanya. Tapi kan niatnya satu, niatnya apa? Satu, tidak digandakan. Tidak apa? Digandakan. Ya, misalnya tadi kalau jenengan Syawal ya, mau qodok dulu ya qodok dulu, enggak apa-apa. Tapi enggak ada waktu. Sebagian ulama membolehkan, cumanya belum difatwakan majelis tarjih. Ibadah sunnah itu kalau kita ketinggalan waktunya itu boleh diqodoi. Misalnya jangan lakukan di bulan setelah Syawal apa? Dzulqa'dah. Bisa dilakukan di Dzulqa'dah. Tapi ini belum difatwakan oleh majelis tarjih. Intinya kembali kepada tadi kemampuan jenengan dan kondisi masing-masing. Misalnya kuat ya idealnya qodok dulu baru Syawalan. Tapi kalau misalnya nggak kuat, waktunya nggak sempat, ya sudah Syawalan dulu, qodoknya di bulan-bulan apa berikutnya. Mungkin itu saja kajian kita. Nggak ada pertanyaan ya? Nggak ada ya? Kapan kupatan Pak? Wis kelewat. Aku sengaja bahasnya setelah kupatan Pak. Jenengan. Kupatane tahun depan. Tapi tadi pandangan Muhammadiyah itu hanya budaya. Nggih, monggo nggih. Yang membolehkan atau yang mensunahkan puasa di hari kelahiran itu kan mengikuti apa yang dilakukan oleh Nabi atau Rasulullah. Ketika Rasulullah ditanya kenapa kok suka puasa Senin, Nabi menjawab dzalika yaumun wulidtu fi. Hari Senin itu hari aku dilahirkan. Jangan cek hadisnya di Bulughul Maram. Nah, di situ berarti diambil kesimpulan Rasulullah suka puasa Senin itu karena dihubungkan dengan hari kelahiran. Tapi masalahnya Rasulullah itu syari'. Syari' itu orang yang memberikan syariat. Sehingga lahir syariat puasa Senin dalam konteks ini Senin. Tapi kalau kita kan bukan syari' gitu. Sehingga kalau kita puasa Senin itu ya mengikuti Rasulullah, itu berpuasa di hari kelahiran Rasulullah. Penting mana hari kelahiran kita dengan kelahiran apa? Rasulullah. Sederhananya ya gitu. Kalau kita memperingati hari kelahirannya Rasulullah dianggap ini membawa berkah, ya berarti itu yang kita lakukan, bukan puasa ketika di hari kelahiran kita. Itu memang ada pendapat semacam itu ya, tapi kalau nggak ada dalil secara khusus. Berarti kalau kita ingin bersyukur terhadap hari kelahiran itu sudahlah puasa Senin saja. Dari apa? Senin, apalagi bisa Kamis. Dan jenengan pasti maulidan itu. Maulidnya Muhammadiyah itu ya tiap Senin dengan puasa apa? Senin, nggak perlu bikin acara yang repot-repot. Kan berarti kita maulid itu kan hari kelahiran. Kalau jenengan puasa Senin berarti sama dengan merayakan maulid. Itu ya, maulid yang ada sumbernya dari Rasulullah. Mungkin itu saja, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.